Selamat pagi pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya Arlista Hadi. Pemirsa, Kapolri menegaskan jumlah korban tewas dalam tragedi sepak bola di Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur adalah sebanyak 125 orang. Jumlah ini dipastikan setelah pengecekan ulang jumlah korban di rumah sakit dan di sejumlah klinik. Ya Allah, berapa orang itu, Mak? Pemirsa, tim identifikasi dan forensik Polres Malang menggelar olah TKP di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang usai insiden kericuhan berlaga Arema kontra Persebaya pada Sabtu malam. Proses olah TKP di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang, Jawa Timur berlangsung tertutup. Media hanya diperbolehkan mengambil gambar dari jarak jauh untuk kelancaran petugas. Banyaknya warga yang melintas menghambat jalannya proses identifikasi. Demi kelancaran warga diminta mundur dari area steril tim identifikasi dan forensik Polres Malang. Setelah proses verifikasi dan pembaruan data, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengumumkan jumlah korban meninggal dalam tragedi ini sebanyak 125 orang. Sebelumnya Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meninjau lokasi kerusuhan bola di Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur. Kapolri akan mengevaluasi kerusuhan yang memakan korban jiwa hingga 125 orang. Usai mengunjungi Stadion Kanjuruhan bersama Menpora Zainuddin Amali, Kapolri menyatakan akan mengevaluasi dan menginvestigasi kericuhan di laga Arema FC kontra Persebaya. Saat ini pihaknya telah mengajak tim dari Mabes, diantaranya Bareskrim, Propam, Inavis hingga Puslap 4 untuk melakukan langkah terkait pendalaman investigasi yang dilakukan. Kapolri juga menyatakan duka cita untuk Polri atas tragedi Kanjuruhan yang mengakibatkan 125 orang meninggal dunia. Bentar. Iya ini. Bentar, masih ada. Stadion Kanjuruhan. Ya, sudah. Sudah bekerja untuk memastikan terkait identitas korban yang meninggal. Tadi hasil verifikasi terakhir dengan data yang ada di Dinkes baik kabupaten maupun kota terkonfirmasi sampai saat ini terverifikasi yang meninggal jumlahnya dari awal diinformasikan 129, saat ini data terakhir dari hasil pengecekan oleh DPI dan verifikasi dengan Dinas Kesehatan jumlahnya 125 karena ada yang tercatat ganda. Menteri Olahraga Zainuddin Amali menyampaikan rasa duka terhadap tragedi sepak bola di Stadion Kanjuruhan, Malang. Saya kira
duka cita yang mendalam. Yang kedua, saya prihatin terhadap kejadian ini. Harusnya ini tidak boleh lagi terjadi, karena begitu kita sudah bebaskan, boleh ada penonton yang tadinya pertandingan tanpa penonton, kemudian ada permintaan masyarakat supaya ada penontonnya, maka tidak bisa dijaga ya. Tentu saya sangat prihatin atas kejadian ini, apalagi sementara ya penyebabnya karena tidak terima timnya yang kalah. Kan tidak boleh seperti itu. Ini olahraga, ini pertandingan yang hari ini bisa menang, besok bisa kalah. Sehingga edukasi kepada para penonton itu harus lebih dilakukan lagi. Jadi disadarkan bahwa pertandingan olahraga, baik itu sepak bola maupun cabang olahraga apapun, ada yang menang, ada yang kalah. Sehingga apapun kondisinya, ya sudah, kita harus terima. Sebab tidak ada satu tim pun yang ingin kalah. Jadi jangan yang menyalahkan timnya, apalagi pemainnya. Pasti mereka sudah berusaha, cuma ya lawannya mungkin lebih baik. Jadi kita harus bisa terima itu. Terlebih dahulu lagi untuk investigasi, Pak. Saya belum tahu, saya akan komunikasi dengan PSSI dan LIB apa langkah selanjutnya akan mereka lakukan, ya, apakah diteruskan tanpa penonton atau hal-hal yang lain yang menjadi pertimbangan dari PSSI dan LIB, karena itu kan menjadi area mereka. Saya sekali lagi sangat prihatin dan menyesalkan kejadian itu, dan ya apalagi sampai korbannya meninggal banyak seperti itu. Saya berharap ini menjadi pelajaran betul-betul buat kita supaya tidak terulang lagi, dan untuk bukan hanya di Kanjuruhan ya, tetapi di berbagai tempat. Di sini ada Jalak Harupat, ada Lautan Api, Lautan Api dan lain-lain. Saya kira juga harus waspada terhadap itu, dan saya minta PSSI ya dan LIB untuk melakukan investigasi. Presiden Joko Widodo memerintahkan Kapolri mengusut tuntas tragedi Kanjuruhan dan meminta PSSI menghentikan sementara Liga 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyampaikan duka cita yang mendalam atas meninggalnya 129 orang saudara-saudara kita dalam tragedi sepak bola di Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Saya telah meminta Menteri Kesehatan dan Gubernur Jawa Timur untuk memonitor khusus pelayanan medis bagi korban yang sedang dirawat di rumah sakit agar mendapatkan pelayanan terbaik. Saya juga telah perintahkan kepada Menpora, Kapolri, dan Ketua Umum PSSI untuk melakukan evaluasi menyeluruh tentang pelaksanaan pertandingan sepak bola dan juga prosedur pengamanan penyelenggaraannya. Khusus kepada Kapolri, saya minta melakukan investigasi dan mengusut tuntas kasus ini. Untuk itu, saya juga memerintahkan PSSI untuk menghentikan sementara Liga 1 sampai evaluasi dan perbaikan prosedur pengamanan dilakukan. Saya menyesalkan terjadinya tragedi ini, dan saya berharap ini adalah tragedi terakhir sepak bola di tanah air. Jangan sampai ada lagi tragedi kemanusiaan seperti ini di masa yang akan datang. Sportivitas, rasa kemanusiaan, dan rasa persaudaraan bangsa Indonesia harus terus kita jaga bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, korban ricuh di Stadion Kanjuruhan asal Probolinggo dimakamkan. Jumlah korban bertambah menjadi 2 orang dan disambut histeris pihak keluarga. Di luar pikiran, Pak. Di luar dugaan ya? Iya, di luar dugaan. Kejadian ini sama persis kayak kejadian waktu
waktu tahun lalu. Oke. Waktu lawan Persib Bandung sama Pak kejadian Oke. Mas Jaya waktu itu waktu kejadian di mana posisinya? di dalam Di dalam, di tribun atas ya? tribun atas papan sport. Ada yang terinjak, ada yang terjatuh, ada yang terpukul juga, Ya. ada yang terinjak. Paniknya itu diawali dari apa, Mas? Gas air mata waktu itu. Oh, gas air mata. Iya. Kenapa Mas menembak gas air mata, Mas? Karena ada pihak supporter yang merangsek masuk Stadion. untuk mengejar pemain kita karena ingin menjadi lebih baik lagi. Pemirsa, tragedi yang menewaskan ratusan penonton sepak bola di Stadion Kanjuruhan salah satunya disebabkan oleh tembakan gas air mata. Paparan bahan kimia dalam gas air mata secara langsung dapat menyebabkan iritasi, gangguan pernafasan hingga memicu kematian. Gas air mata umumnya mengandung 3 kumpulan bahan kimia. Yang paling sering digunakan adalah kloroasetopenon yang disingkat CN dan klorobenziliden malononitril atau disingkat CS. Ketika gas air mata terpapar di bagian kulit terutama wajah dan mata, maka akan menimbulkan rasa perih dan pedih. Paparan bahan kimia yang terkandung dalam gas air mata juga dapat menyebabkan gangguan sistem pernapasan. Terpapar gas air mata juga dapat menimbulkan rasa gatal dan panas pada kulit. Sementara efek yang muncul pada mata antara lain produksi air mata berlebih, rasa terbakar, pandangan buram, dan mata merah. Bila terhirup dan masuk ke dalam paru-paru, gas air mata menyebabkan sesak dada, batuk-batuk, sensasi tercekik, bahkan juga dapat menyebabkan mual dan muntah. Dengan dampak sulit bernapas, paparan gas air mata dari jarak dekat atau menghirup dalam konsentrasi tinggi bisa menyebabkan kematian. Hal inilah yang banyak dialami oleh para penonton Liga 1 di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Ya Allah. Ya Allah, berapa orang itu, Mak? Breaking News akan segera kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.